Oke lah, gaspol nih, gaspol lah, kita kan malam Sabtu bro, kita gaspol, terus keguling gue bro, terguling gue, pas gue tarik, gue terguling, lumayan lah, berapa kali gue tergulingnya? 4 kali lah, duduk berhenti itu di atas trotoar terguling nih, kepalanya di bawah mobil, ya? Atapnya di bawah, mobil ringsek. Kalau 2006 yang beda lagi lah kisahnya ya. Ada lagi Pokoknya selama itu tuh pokoknya gue 3 kali terguling. Yang kedua di mana, Wi? Yang kedua di Bandung bro. Untungnya kan pas balik 3 kali lah. Tapi kenceng ya. Berdiri. Tapi dengan hancur ya. Gue bilang, gue bilang ngomong apa? Gue mikirnya bukan keselamatan diri gue. Gue bilang ini ngomong apa lagi? Ngomong apa gue? Yang ketiga, Wi? Yang ketiga sama bawa batu juga. Tapi gue dari jalan raya masuk kok. Tapi lu gokil juga lu 3 kali kejadian kebalik mobil. Maksudnya lu masih hidup ya sekarang gitu. Mungkin karena gue penyayang kucing ya bro ya, jadi nyawa gue 9 kayaknya. Oke, balik lagi dengan gue, Denny Bustaman. Kali ini gue nemuin peslalom. Gue mau ngobrol sama dia, jadi gue udah lama gak ketemu. Sekarang gue berkesempatan buat ngobrol sama Dwi. Woi, apa kabar Dwi? Alhamdulillah baik Denny. Udah lama gak ketemu ya Den ya? Udah lama gak ketemu ya, terakhir ketemu jam berapa ya? 2000 terakhir 2012 atau 2013? 2012 kali ya? 2012-an ya? 2012-an. Aktif dulu zamannya basket SMA, Wi. SMA udah lama banget ya? 2000-an ya? Gila, benar. Nah ini, Wi, gue sebelumnya makasih banget nih lu udah ada waktu. Wis, asik. Gue mau ngobrol masalah ini, Wi. Lu kan di dunia mobil ya, slalom ya, gue tahu ya. Iya. Gue suka lihat YouTube lu tuh, Instagram. Nah, gue mau tanya, Wi, pertanyaan pertama gue nih, Wi ya. Itu awal mula lu nyemplung ke dunia itu gimana sih, Wi, slalom? Dulu ya, dulu gue ceritain flashback dulu ya. Mungkin zaman sekolahan kita dulu nih, zaman SMA kan 2002 dulu. 2002 lah, 2002 ya. Nah itu kita tuh suka balap-balapan kan di jalan tadinya kan, bawa mobil ya kan, mobil orang tua bro, mobil orang tua, suka kebut-kebutan. Nah kebetulan gue tuh bisa nyetir tuh dari kelas 5 SD bro. 5 SD? 5 SD. Gue 5 SD gue diajarin nyetir sama supir bokap gue dulu. 5 SD mobil manual? Manual lah, kan dulu kan Matic, Matic jarang, mahal dulu. Udah ada kali ya? Gue dulu pakai apa ya dulu ya? 9 bisa mobil tuh tahun 95-an kayaknya, kelas 5 SD tuh. 95-an Kijang Super bro. Kijang Super. Nah habis itu ya diajarin sama supir bokap tuh ngumpet-ngumpet lah. Ngumpet-ngumpet akhirnya ke SMP, SMA. Bokap belum ngizinin lah ya? Belum, gila kan masih kecil kan. Habis itu terus kuliah. SMA sih udah mulai suka, gue ngeliatin mobil, gue ngeliatin dulu tuh. Tapi SMA lu bawa motor, jarang bawa mobil ya? Jarang bawa mobil, karena biar cepet kan, pakai motor gitu kan. Nah, habis itu SMA, ya kuliah lah, pas kuliah ke Bandung tuh baru tuh, pas kuliah ke Bandung, gue ketemu saudara gue yang kebetulan dia punya bengkel mobil gitu dulu, VW lah. 2003 lah ya waktu itu ya? 2000 ya 2003 lah ya. 2002 ya. 2003-an habis itu gabung tuh di bengkelnya tuh, gue liatin mobil VW balap tuh, gue liatin nih kayaknya keren banget ya kan gitu. Akhirnya itu mobil lo apa? Waktu itu gua pakai apa tuh? Kijang Super bro. Kijang. Dulu kan Kijang tidak ada duanya bro. Iya. Dulu Kijang kan tidak ada duanya. Jadi pakai Kijang dulu, biasalah anak-anak gaul zaman dulu ceperin gitu bro. Nah cuman, gue nyoba ngetesnya tuh pakai mobil kakak gua bro. Pakai mobil kakak gua, Escudo. Pertama kali gua nyobain tuh namanya ngerolet tuh kayak gimana sih? Kan dulu tuh namanya rolet, bukan slalom, kan slalom nama olahraga ya, nama olahraga otomotif slalom. Nah ngerolet gua cobain tuh. Gue handbrake, enak kayak ini. Nah gue terus tuh tiap malam tuh gua cari jalanan kosong tuh, waktu itu tuh di Supratman bro, kalau di Bandung, jalan Supratman tuh.
di Bandung. Suprapan itu memang tempat buat Iya, tempat buat rolet gitu, buat motor, rak motor juga suka ada di situ. Udah gue coba-coba di situ, enak juga nih. Nah, udah tuh. Terus akhirnya suatu ketika kenapa gue bilang nih kenapa nggak diseriusin aja sama gue gitu. Nah, sebentar. Nah, lu pertama kali ngerolet, lu gara-gara ngelihat orang terus lu coba sendiri atau ngajarin sih? Enggak, gue coba sendiri bro. Gue coba sendiri. Yang penting gue nanya ke saudara gue, kalau ngerolet itu gimana? Tarik rem tangan katanya. Oh tarik rem tangan, tarik handbrake kan katanya. Oke lah. Gue coba lah tuh kan sendiri di jalanan kosong tuh. Jam 2 malam bro. Dulu nggak seramai sendirian. Rumah gua. Temen yang ini kayak gini caranya. Kagak. Gua tuh tiap hari ya, tiap sore beres pulang kuliah tuh gua nongkrong di bengkel temen tuh di daerah Suci lah. Daerah Suci, gua ini kayak gini kata saudara gua, tarik rem tangan. Oh gitu ya. Oke lah tuh. Gua coba tuh jam 2 malam gua coba tuh. Kik. Bisa gua bilang kik. Kurang cepat. Pokoknya gue coba sendiri lah itu, gue pelajarin sendiri. Nah setelah dari itu, nah zaman dulu pun, di saat zaman kita dulu nih, di Bandung tuh udah banyak yang begitu. Yang rolet-rolet gitu udah banyak. Gue liatin, ya gue, oh begini. Oke lah akhirnya gue cobain sendiri. Terus gue pelajarin. Sampai, pakai es kakak gue. Sampai, udah agak bisa lah, udah lumayan. Di Bogor, pas pulang ke Bogor, kalau weekend beres kuliah pulang ke Bogor, rolet juga kan, di Pajajaran dulu kan, Bayi Benarum atau enggak depan atau enggak di Juanda ya depan SMA 1 tuh dulu. SMA 1 ya. Gitu bro, dulu tuh. Ya seru lah pokoknya, gue coba-cobain. Nah itu berlangsung berapa tahun tuh, Wi? Dari lo kuliah 2003-an? 2002 kan kuliah tuh, dari 2002 kita berarti, 2002 kuliah, 2003. Ya sampai mungkin pertama-tama gue sampai 2006-an lah. Lulus lah ya. Lulus 2005, sorry ya 2005-2006-an tuh ya. 2006. Itu masih di jalanan lah tuh ya? Masih di jalanan. Udah jalanan. Dengan S10 kakak lu itu? Kakak gua. Enggak. Kenapa nggak pakai itu si Kijang itu? Enggak support lah dia. Maksudnya enggak. Apa ya? Rem tangannya di sini susah. Iya rem tangannya di sini kan. Zaman dulu kan Kijang rem tangannya di sini. Oh iya, tapi bisa. Cuman karena Kijang gua dulu nggak power steering jadi gimana ya agak kurang karena kan pengetahuan gua zaman dulu kan kurang gimana lah untuk buat nyetel rem tangan gitu kan. Iya. Gitu. Tapi si S-Kuda itu posisinya belum diapa-apain ya? Belum, masih standar. Masih standar. S-Kuda gua masih standar. Nah, terus 2006 itu 2005 lulus. 2005 dulu nih ada kisah lucu nih. Kisah lucu nggak tahu tragis nih. Gua pulang dari Bandung, nyampe Bogor malam. Nah, teman-teman gua kan udah pada nungguin dong di apa? Oh, jadi lu pada saat itu udah ini ya komunitas kayak itu udah gabung lah ya? Banyak. Ya, tapi Bandung terus di Bogor. Yang pas di Bogor nih gua pulang dari kuliah dari Bandung kan Jumat gua pulang nih. Jumat sore gua pulang ke Bogor, nyampe Balai Benarum. Udah pada ramai kan teman-teman gua nih. Minggu ya. Oke lah, gaspol lah, kita kan malam Sabtu bro. Malam Sabtu kita gaspol, terus keguling gue bro. Terguling gue. Di Balai Benarum tuh, di Balai Benarum dulu. Dulu nggak segede gini jalannya, Balai Benarum tuh nggak segede kayak sekarang lah. Balai Benarum tuh agak kecil lah. Dulu ditambah dulu tenda-tenda kan? Ya ada tenda. Kita setelah itu depan Balai Benarum banget. Gua ngebut-ngebutnya dari sana gua tarik kan dulu ada kayak nggak rata ya aspal nggak rata sambungan jembatan gua pas gua tarik gua terguling lumayan lah berapa kali gua tergulingnya gua 4 kali lah duduk berhenti itu di atas trotoar terguling nih kepalanya di bawah mobil atapnya di bawah mobil ringsek itu mobil apa Wi? Kasihan ya lu, aku bilang kok itu kalau nggak salah posisi di Balai Benarum kan gue tahu banget tuh ya. Itu jadi hiburan rakyat tuh dan gue jadikan hiburan gue juga tuh orang gila itu zaman dulu gila dan setelah gue gulung itu gue dibalikin sama tapi orang-orang nggak kena tuh ya? Nggak ada yang kena karena langsung bubar pas sudah diem orang-orang penonton itu yang bantu balikin mobil gua untuk mobil gua masih hidup bisa jalan. Itu kan di situ kan jembatannya langsung ke jurang ya kan?
kali? Sebelumnya. Oh, sebelum dikit. Pas depan bahaya dalam banget. Oke. Dulu bro. Nah, Oke. itu guling. Udah tuh, gua masih bisa hidup tuh, udah dibalikin masih bisa hidup. Gua kabur lah ke perumahan karena polisi mau datang. Oh iya. Ah. Bisa nyala tuh ya, masih aman. Masih bisa nyala. Gua nyetir begini bro. Ini gepeng mobil tuh, gepeng gua nyetir begini. Gua bilang nih, gua ke dalam dulu lah ke komplek. Gua ngamanin sekitar jam 4:30 tuh udah pada sepi, baru gua pulang ke rumah. Itu tapi posisi pas lu guling-gulingan itu seat belt Kan dulu belum ada jalan seat belt bro, Oh, iya belum diwajibkan untuk pakai seat diwajibkan belt ya. ya. Tapi aman ya, kepala atau gimana? Ya, Nggak lu rasain atau gimana? Langsung. apa ya, gue bingung kadang-kadang. Gue nggak tahu ya, mungkin Tapi aman lah, waktu itu nggak sampai. enggak. Ya cacat aja, lecet-lecet doang lah, Oke, lecet oke. sama inilah nih, apa, kena kaca kan. Oke. Kaca pecah semua tuh, pecah semua lah. Kaca pecah semua. Oh iya lah, itu sampai atap sampai Berat gepeng. sampai lu Gue- nyetir. Iya, gue pokoknya gini aja nih, gini gitu. Jadi gue nyetir gini, gitu. Konyol lah dulu. Dan gue bingung kan, bukan gue kan, anjir gue bilang nih, gue ngomong apaan? Kayaknya gue denger sih itu. Dengar ya? Dengar, ya? gua dengar. Nah, itu dia. Si Dwi kecelakaan. Gue bilang denger gue denger. Itu tapi kalau bukannya SMA ya, lulus SMA baru-baru banget enggak ya? 2006 ya berarti ya? 2005 ya? Bukannya 2004 ya? 2004-an lah, sorry. Iya kan? 2004-an. 2004-an ya, Iya, kalau nggak salah. iya. Nggak Gua lama, dengar. 2004-an deh. Ya, 2004-an itu. 2004-an ya? 2004-an. 2004. Benar, 2004. Iya kan? Ya, Iya, 2004. Kalau 2006 yang beda lagi lah kisahnya ya. Ada lagi? Ada lagi, pokoknya Iya. selama itu tuh pokoknya gue 3 kali Yang kedua di mana, Wi? Yang kedua di Bandung bro, di Bandung. Di Bandung. Gue di Bandung tuh di tol Buah Batu. Buset, di tol. Di tol Buah Batu gue lagi nyetel dulu ya zaman mana ini ya, lagi setel mesin lah dulu. Oke. Setel mesin, oh enak nih kan, mobil baru keluar dari bengkel nih ya. Oke. Itu dulu pakai Baleno bro dulu. Oke. Pakai Baleno. Baleno, Kan mobil kakak gue udah ringsek tuh. Iya. Nah kakak gue udah ringsek, udah dibenerin, udah dijual. Nah akhirnya kakak gue dibeli lagi Baleno bro. Gue nggak dikasih, justru kijang gue ditarik bro dulu. Mau buka kijang ditarik. Jadi pakai mobil? Motor, bro pakai motor gua dulu, pakai ranking bro dulu gua. Motor ojek gua dulu kan, kuliah motor maling tuh. Terus. Nah habis itu Ada mobil lagi? tak diam-diam lah, gua ke bengkel kan diam-diam gitu kan. Gua sisihin duit jajan gua kan buat ke bengkel, gua operin polis biar enak kalah tarikan mesin kan. Enak nih baru keluar dari bengkel kan, gitu gua masuk tol Pasteur, mau pulang kan ke rumah gua dulu di Muara Toha kan bro. Iya. Nah, gua lewatin tol Buah Batu dulu dong. Tol Buah Batu, bus, ya itu oleng, gua mau cobain ngedrift sih. Tanya gua dulu gua cuma cobain ngedrift. Enggak, pas mau keluar. Oke. Sebelum gerbang tol kan Pas ada mau keluar. ada pemisah gini Iya, ya. di situ lu tes mau Gua mau begini kan, ya konyol kan, ya pikiran konyol. Gua kira sendirian. Gua kira gua tuh kayak yang gua lihat di video kan. Wah bakal ngekot, kalau kecepatan tinggi bakal ngekot begini nih. Ternyata enggak bro. Oh gitu. Gimana? Ternyata guling gua. Buset, dan itu lumayan agak parah sih dibanding yang pertama. Karena kan di tol, namanya di tol kecepatan mau belok Itu berapa kilometer berarti? 100 ya? lebih tuh, gila loh. Lebih lah. Posisi mau belok? Iya, lebih lah gila. Pokoknya jangan ditiru nih ya, guys. Jangan ditiru guys. Jadinya, ya gitulah, terguling. Alhamdulillah dulu sih gue pakai seat belt dulu ya. Karena 2005 tuh emang awal 2005 atau 2006 itu awal digalakannya pakai seat belt tuh sama kepolisian kan. Jadi pakai seat belt kita untungnya gitu. Oh itu pakai seat belt waktu guling? Pakai lah. Oke. Posisi masih jam. Nah itu kan pas itu kan ada pemisahnya kayak tanggul gitu sih, ya kan? Bukan, jadi yang lurus masih ke tol Cileunyi. Oh jadi langsung belok aja. Nah, kita langsung kan mau ke tol Buah Batu kan kiri kita kan. Pas belok itu kan berarti itu pohon-pohon ya? Pagar ya? Pagar sama apa tuh isinya? Iya, pohon-pohon. Pohon-pohon kan? Ya, lalu guling-gulingan masuk ke pohon-pohon itu? Kagak, ini set di jalanan. Wah, di jalanan bro. Di jalanan jadi tunggal loh. Kosong nih. Kosong, untungnya kan dulu kan nggak seramai sekarang. Malam. Nggak, mau maghrib. Oke. Mau maghrib bro. Ya gitulah, pokoknya cerita-ceritanya gitu. Kacau ya, kacau.
gua anak laknat gua sebenarnya. Orang tua. Nah itu pas kecelakaan itu gimana tuh? Lu urus sendiri dong ya? Maksudnya masih di posisi masih di tol, nggak ada orang. Untungnya kan pas balik 3 kali lah. Tapi kenceng ya. Berdiri. Tapi dengan hancur ya. Oke. Dengan hancur. Pecah lagi nggak pecah? Ya, pecah udah semua. Oke. Hancur. Gua jalan, bayar tol. Udah setelah bayar tol, gua kiri lah. Oke. Gua keluar kaget lah gua kan. Gila kan? Gua bilang, aduh, gua bilang ngomong apa? Gua mikirnya bukan keselamatan diri gua. Gua bilang ini ngomong apa lagi sama bokap gua. Begini. Aduh udah. Pokoknya 3 kali lah. Yang ketiga, Wi? Yang ketiga mau masuk tol. Masuk tol. Bandung. Masuk tol, tapi dia nggak parah sih. Mau masuk tol dari Bobatu, sama Bobatu juga. Tapi gue dari jalan raya mau masuk tol. Oke. Jadi gue ngebut. Itu mobil apa tuh yang kedua? Yang kedua apa sih tadi? Baleno. Baleno juga. Baleno. Yang ketiga? Accord bro. Oke. Accord, tapi Accord tua. Accord ya. Accord tua. Bisa juga balik. Ya kalau jadi posisi karena ngebaliknya karena ada kontainer nih bro. Ada kontainer slow, malam nih posisi kontainer slow. Gue kan mau belok ke tol dong. Mau belok ke tol. Gue susul tuh kontainer nih, gue susul di kiri, gue langsung gue potong kanan kan, potong kanan, patah gue kehajar, itu gulingnya gara-gara itu, dulu tapi itu nggak parah sih, itu pecah juga tuh kan nggak parah lah, gitu bro. Sendiri juga dari sendiri juga, karena gue selalu sendiri bro mana. Oh jadi lu kurang ini kali ya, kurang ada jarak kali pas lu matahin ke kanan. Tapi dia kencang juga. Truknya kencang juga. Kencang juga ya. Truk tronton kosong lah, muatan kosong dia. Jadi gua potong, dar. Ya udahlah begitu. Tapi lu gokil juga lu 3 kali kejadian kebalik mobil. Maksudnya lu masih hidup ya sekarang gitu. mungkin karena gua penyayang kucing ya bro ya. Jadi nyawa gua 9 kayaknya. Tapi kalau diceritain sama yang motor-motornya itu crash gua di motor gitu, kayaknya nyawa gua tinggal 3 kali sekarang. gitu gua tahu lah pokoknya. Aduh, ampun dah pokoknya jangan. Nah, lu pertama kali kejadian nih kan nggak semua orang nih, biasanya kalau misalnya dia punya trauma yang mendalam ya, gua pernah kejadian kecelakaan nih, untuk melakukannya lagi wah enggak deh. Nah ini lu kedua, ketiga, bahkan setelah ini, nah gue mau banyak nanya tentang kondisi lu yang sebagai peslalom ya. Nah itu lu apa sih yang bikin lu tuh kayak lu ya udah sih kejadian kemarin lu bisa melupain dengan cepat gitu. Apakah lu nggak trauma kejadian pertama, kedua dan ketiga? Karena apa ya? Ya karena mungkin namanya darah muda kali bro ya dulu ya. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali bro. Dan alhamdulillahnya dulu ya nggak ada, maksudnya nggak ada yang alhamdulillah itu berarti gitu ya, nggak sampai cedera yang berarti gitu bro. Jadinya ya udah gue ulang karena itu mungkin hobi gue bro, karena gue tuh dari zaman dulu tuh mobil bokap lagi di parkir gitu kan, gue pura-pura aja gitu, kayak simulasi lah, mau pergi gue sendiri gitu bro, gitu ya, gitu kan. Jadi lu suka banget challenge yang menantang nih. Iya, otodidak lah, mungkin gue otodidak gitu, mau belajar. Nah, ya sok. Setelah itu nih, nah akhirnya kan yang gua tahu nih, gua lihat di ya media juga lah, lihat di YouTube. Waduh ini udah aktif banget nih, jadi peslalom nih, ya kan. Nah itu awal mulanya gimana? Lu kan awalnya dari jalanan ya, sehingga awal lu mulanya, awal mulanya gua tahun mulai pertama kali nih gua turun di kejuaraan yang legal ya, kejuaraan profesional legal di kelas pemula itu 2007 kan kayaknya, 2007-an ya Maret kayaknya. Awalnya gimana lo? Apakah lu diajak teman lo apa? Nah awalnya gue diajak teman gue, betul, diajak teman gue di Bogor malah, di Bogor ada kakak kelas kita, kakak kelas gue lah dulu di SMP, adalah dia ajakin tuh. Bro, lu kan hobi ini, ayo kita mendingan kita latihan. Karena dia emang lebih duluan turun daripada gua. Dia lebih dulu turun di kejuaraan nasional daripada gua. Gitu kan. Jurnas ya? Iya, kejuaraan nasional itu lebih dulu lah daripada gua. Gitu. Nah, gua udah dikasih lihat, oke, caranya sama aja. Cuman karena ada soalnya aja, kita pakai soal kan, dengan teratur kan, lebih rapi. Lebih rapi gitu. Akhirnya belajar, udah turun pertama kali 2007. 2007 tuh ya masih error lah,
masih error karena kan kita biasa di jalan yang bebas nggak ada aturan kan. Betul. Masuk ke arena yang ada aturannya, pakai soal, ada penaltinya gitu kan. Gitu ya? Kalau kita Penalti kayak gimana tuh? kalau kita kena kun, kita kan ada kun merah sama kun Dan hijau kun ya? gitu. Kun itu kalau kita kena ya plus 5 waktu kita. Karena kan yang itu waktu tercepat. Oh, Gitu. iya. Plus 5 ya. Plus 1 5. kalau jatuh 1. Iya, plus 5 detik. Kalau jatuhnya 2 tinggal di 10 kali iya, kan. iya. Apalagi kalau salah soal kan, udah. Yang dimaksud dulu soal itu gimana sih maksudnya? Ada, pokoknya kita sebelum kita turun ke slalom, jadi sebelum balap nih, Oke. sebelum balap ini, kita dikasih soal sama panitia, kita harus ngikutin tuh alurnya kemana tuh, Oh, oke. alurnya kemana, jangan sampai salah itu. Oh, itu udah ditentuin ya? Sudah. Kita nggak boleh improve ya? Nggak bisa Oh, lagi gitu. lah, nggak bisa, Boleh? nggak bisa, Oh, oke. nggak bisa. Iya, Nah iya. dari situlah gue udah mulai gagal nih, juara yang pertama tuh gue gagal tuh di tahun 2007. Nah, gue gagal, gue pertama gagal. Itu pakai mobil apa tuh? Rik? Gue dulu 2007 tuh Yes. bukan Xenia bro, Pakai Xenia ya? Xenia, Iya, iya. Xenia bro, Xenia, ya. Xenia, Oke. pakai Xenia, Iya, iya. gue dulu pakai Xenia, Xenia, gue modif, Iya. ya sesuai regulasi lah gitu kan, gue modif, karena RWD ya, tidak roda belakang kan Xenia, Oke. ya itulah, gue nggak menang, oke lah, gue coba lagi kan, gue latihan, terus gue Nah itu secara spesifikasi untuk slalom itu memang harus itu ya, harus pakai gerak roda belakang ya? Enggak juga kan ada dua Juga. kelas, ada kelasnya. ada kelas-kelas lah, ada beberapa kelas lah, pokoknya Oke. ada lumayan lah beberapa kelas. Nah, Iya. gua kebetulan waktu itu ikutnya RWD Oke. gitu, rear wheel drive kan belakang, roda belakang gitu. Iya. Jadi udah karena mobil yang gua punya itu doang, Oh. ya kan, ya Iya. udah gua pakai itu. Oke. Simpel Itu ya? terus gua coba terus. Akhirnya menang, wah ketagihan yang menang terus ketagihan akhirnya pakai PKO juga dan PKO punya adik gua PKO punya adik gua kan Pakai itu juga? pakai mau gua pokoknya mobil yang di rumah gua pakai itu semua tuh bro dulu Iya, iya. gitu kan gitu udah akhirnya gua pakai menang terus sampai juara Nah, nasional. pertama kali kejuaraan yang lu dapet posisi 1, 2, atau 3 setelah nyoba yang keberapa? Setelah nyoba yang ketiga kayaknya Ketiga ya? ketiga kayaknya Tiga ya? Itu di kota mana tuh? kalau nggak salah di Tangerang ya. Tangerang ya? Dulu tuh di Oke. depan alun-alun kota Tangerang tuh dulu, Oke. kalau nggak salah ya. Itu lu dapet peringkat berapa tuh? Satu dulu. Satu ya? RWD. Lumayan sih dari ya dulu zaman dulu dari 9 orang yang ikut satu lumayan lah ya. Dari 9 orang nih. Itu peserta 9 nih? Yang kelas gua nih. Oh, kelas lu. Kalau kelas yang lain banyak juga kan kita Banyak. gabung. Oke, oke. Tapi kan pemula kayak gue waktu dulu kan gue bangga dong ya kan Betul. pulang bawa piala dengan 3 kali. Yang ketiga apa? iya dengan fasilitas yang seadanya bro yang Iya. yang nggak memenuhi spek banget sih sebetulnya Gitu ya kan per kita potong yang penting saya per supaya lebih keras kan pernya jadi ya gitu aja lah gitu. Nah akhirnya udah kita sedikit ngumpulin duit kita bangun mobil sesuai dengan spek yang benar-benar Yang kita dibutuhkan. gitu. Oke. Akhirnya udah tuh juara akhirnya pakai mobil tua chairman rear wheel drive juga juara terus. Ke Jerman berarti. Tahun Kayak berapa tuh? Daihatsu Sherman dia 2009 lah 2009 Enggak, itu mobilnya? tahunnya 86 86. gitu tahun Daihatsu Sherman namanya gitu karena kan beli mobil yang murah-murah dulu lah yang mobil tua kan terus gue beli modif udah akhirnya tuh menang terus pindah ke Picanto. Kalau Picanto juga lumayan juga tuh Picanto front wheel drive karena kan ya saingannya lebih banyak. Apanya? Saingannya lebih banyak. Saingannya lebih banyak. Gitu ya, Picanto ya. Jadi gitu. Jadi yang paling maksimal. Jadi kalau drifting, sorry gue potong. Kalau drift itu selain daripada kelas, mobilnya harus sama ya? slalom Kan? bro, slalom. Kalau drift sama slalom kan beda. Ya, drift sama slalom beda. Oh, drift sama pedal beda? Beda bro. Bedanya di mana nih? Bedanya di Kan sama-sama ngerolet istilahnya. Betul. Gue awam nih. Ini gue jelasin. Jadi bedanya slalom sama drift itu gimana sih? drift sama slalom. Nah. Kalau slalom kan pertama bedanya dari soal, bro. Dari soalnya tuh lintasan tuh pasti berbeda. Slalom cenderung lebih pendek.
dan kecepatan tidak terlalu tinggi. Gitu Nah, ya. slalom tuh ya mengandalkan kecepatan tangan saja sih untuk mengitari kun-kun itu gitu loh. Nah, kalau drift? Nah, kalau drift iya, dan ngerti, dari ngerti spek gua. mobil pun beda. Oh. Drift tuh jadi side away ya, apa ya kalau side away Iya, itu iya, kayak di YouTube yang gue lihat tuh. Nah, itu Ya, dia. di kayak model iya kayak di tren sentul lah. Iya. Oh, itu drift. drift. Iya, Drift iya, ya. Jadi penghitungannya Oh, beda. oke. Kalau dia kan dinilainya ada juri kan, ada 3 juri kalau drifting tuh, ada jurinya yang menilai. Iya, bener ya. Kalau selalu udah jelas tuh waktu dan benar iya, itu aja nggak start pernah finish kena. dihitung. Betul. Betul. Nah, Kalau selalu kalau drift Kalau drift ya itu side away, ada di situ ada. nggak waktu ya. Enggak, itu nggak waktu. Itu jadi mungkin kan nanti ada clip points namanya kalau di drifting itu clip pointnya di mana nih? Dia udah dapet di situ, ya kan? Iya, Depan, iya. clip point belakang, di belakang dapet dia. Itu jadi juri aja itu. Iya. Sepenuhnya hak juri untuk menilai Betul. kerennya gimana, kecepatannya Iya, iya. gimana. Jadi Itu kan diadu ya kalau drift ya. Maksudnya, ada tandemnya ya, tandem. ya, tandemnya Iya. dia nggak yang cepet-cepetan ya. Oh enggak. Hitungannya, jadi Enggak. kayak Iya, bisa menilai jadi ada gitu. dua start. Kalau drifting itu 2 kali start kan. Pertama start posisi kita di depan, Oke. rival kita di belakang. Oke. Di start duluan, Oke. selang beberapa detik maju langsung. Nah itu. Kalau misalnya dia lebih nempel nih, Itu lebih gokil juga ya. yang belakang yang nempel gokil. Kalau di yang depan bisa ngejauh, oke itu nilainya. Oke. Meninggal yang belakang. Tapi dengan tetap clip point tetap dihitung. Iya. Itu ada garis-garis lah. Nah, Wi, itu di dunia mobil nih, gue jujur sih, gue masih blank ya. Itu kan jadi ada drift, ada slalom, Drift ya. terus ada Udah 4 ya. roda 4 ya. Drift, slalom, adventure off-road, Adventure off-road. speed off-road, Nah, sprint rally, sprint rally dan rally. dan rallying. Nah, rally ya. Oh, ada sprint rally, ada rally. Ada rally. Jadi 6 ya. Ya, Nah, lu kenapa sih dari 6 ini milih slalom nih? di Ada awalnya. alasannya? Karena mungkin lingkungan gue di situ dulu. Oh, ya. oke. Nah, Diawali dari jalanan yang lu betul, cerita, ya? lingkungan gue di situ. Gitu, lingkungan gue di situ. Dan mungkin ya, menurut gue Lebih asik di slalom. olahraga otomotif yang terjangkau mungkin kalau slalom ya. Gitu ya. Lebih terjangkau. Terjangkaunya? Terjangkau karena spek mobil yang nggak usah neko-neko, Gitu ya. mesinnya yang nggak usah neko-neko, kecuali kita ikut FFA, kelas yang FFA. Kalau di antara kelas A, B, C, D dulu kan ada sampai E itu kelasnya. Oke. Nah, sampai F kelasnya ya itu dia lebih terjangkau lah. Gitu ya. Dari segi biaya nih, dari segi biaya gitu. Mobilnya sendiri gitu ya. Walaupun emang kalau kita emang mengejar ke jenjang yang berikutnya ke profesional lagi gitu kan, maksudnya pengen juara terus ya kita harus upgrade terus kan kendaraan kita kan. Oke. Nah, itu jadi mahal juga akhirnya. Iya. Gitu. Tapi untuk memulai ya itulah mungkin dasarnya di slalom. Iya. Jadi pada saat 2007 tuh ya, itu sampai tahun berapa tuh? Lo terus ikut kegiatan itu? Gua 2000 terakhir tuh gua 2013 kayaknya gua. Dari 2007 tuh ya. 2013 gua sempat tuh 2013 tuh gua sempet ikut speed off road dulu. Speed of road. Pakai Jimny dulu zaman dulu. Iya, gue liat di YouTube lo tuh. Itu tuh yang gitu. Akhirnya kan gua teguling tuh. Teguling lagi. Teguling manis tapi ya. Oh, oke. Teguling manis. Dari situ mungkin cara bawa gua kayaknya nggak cocok nih di mobil tinggi gitu cara bawa gua. Oke. Gitu. Akhirnya gua cobalah ke rally. Sprint rally ya. Sprint rally. Sprint rally nggak ada gundukan-gundukan gitu kali ya? Ada. Oh, ada juga ya? Ada jumping tetap ada. Oh, tapi kan mobil ini kan, mobil yang Di tanah, sprint rally itu kan di tanah ya. tanah yang Ya. lurus kan. Tanah ada ininya, ada gundukan-gundukannya ada lah. Ada jumpingnya ada. Oh, ada ya. Ada, cuman nggak banyak, cuman ada jumpingnya. Gitu bro, dari situlah. Nah, dari situ 2014 tuh, turun rally, ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Di Sekarang ini apa? Ya awalnya rally, masih sprint rally. Sprint rally sekarang. Gitu. Akhirnya mungkin karena gue udah jenuh, mungkin dari slalom udah jenuh. Nah akhirnya gue ke nyoba hal baru, speed off road, nggak terlalu ini ya. Oke. Gitu jadi akhirnya
ke sprint rally lah, mungkin sprint rally kayaknya seru gitu, balapnya seru gitu, lama balapnya. Iya. Gitu, nggak cuma dihitung detik kan, kalau selalu dihitung detik bro. Betul. Paling juga cuma 30 detik. Iya sih, beres ya. Iya, beres. Sprint rally itu kan kayaknya tracknya banyak banget. Nah, kalau sprint rally kan ada beberapa SS sih, kalau digabung-gabung ya paling SS 9 SS itu special stage. Jadi satu kali start itu gitu SS sebutannya. SS pertama soalnya ini. Oke. Tapi dia kan ada arenanya, ada tracknya kan. Iya. Gitu. Soal kedua beda track lagi, enggak kan? Sama. Sama. Kadang-kadang sama. Jadi ada clockwise itu ke arah jarumnya.